Bab 515. Kenalan. Apa itu? Vita mau bertanya dengan suara yang dalam. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo pergi." Vita mau melirik warrior yang lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Jesse Lu jelas tertarik dengan apa yang terjadi sebelumnya, tapi warrior yang mengabaikannya, yang membuat Jesse Lu melompat marah. Setelah mereka bertiga berjalan sekitar 1 jam, wajah kedua wanita itu, Vita Mo dan Jesse Lu menjadi semakin serius, karena di sepanjang jalan, mereka melihat tubuh besar buaya pemakan manusia dan rawa menjadi merah. Mereka juga melihat sisa-sisa buaya pemakan manusia dewasa. Orang-orang ini membunuh para buaya pemakan manusia ini, tetapi tidak mengambil kulit buaya pemakan manusia yang berharga dari para buaya pemakan manusia ini, atau alkimia batin para buaya pemakan manusia itu. Mereka pasti menginginkan sesuatu yang lain, kata Vita Mo dengan sungguh-sungguh. Apakah ada harta yang lahir di tanah rawa ini? Mata Jesse Lu berseri-seri. Vita Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tahu, tapi sebaiknya kita berhati-hati. Kita bertiga hanya master alam spiritual, hanya semut di mata master alam bangsawan. Mereka hanya membutuhkan sedikit pikiran jahat dan kita tidak akan beruntung. Saudara Ye, bagaimana kalau kita mengubah jalan kita?" Warrior yang berkata, "Tidak bisa lewat jalan lain. Jangan lihat ada jalan di sana, tetapi itu adalah jalan buntu. Jangan khawatir, kami hanya lewat dan tidak meminta apapun. Mereka seharusnya tidak datang untuk mengganggu kita, kalau tidak mereka sudah akan menghampiri kita. Mereka menyadari kita." Vita Mo terkejut. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Sudah tahu tadi malam. Maka mereka seharusnya tidak jahat kepada kita." Vita Mo berbisik, "Kalau tidak, pasti sudah menyerang kita tadi malam." Warrior yang berkata, "Jangan khawatir tentang ini, yang harus datang selalu datang, mari kita percepat." Tiba-tiba, ketiganya berhenti. Karena rawa-rawa di sekitar mereka tiba-tiba bergejolak, kemudian, sekelompok buaya pemakan manusia muncul di hadapan mereka bertiga. Ekspresi mereka bertiga berubah, karena yang bisa mereka lihat hanyalah buaya pemakan manusia. Namun, target para buaya pemakan manusia ini sepertinya bukan mereka, selain itu semua bergegas ke depan dengan cepat. Buaya pemakan manusia yang padat berlari liar di rawa, tampak menakutkan. "Ada apa?" tanya Vita Mo. Warrior yang melemparkan pandangannya ke kejauhan dan berkata, "Mereka memprovokasi buaya pemakan manusia emas. Sekarang seluruh rawa semuanya mendidih, ada buaya pemakan manusia di mana-mana, dan jalan di depan terhalang oleh buaya pemakan manusia. Kita tidak bisa melewatinya. Buaya pemakan manusia emas." Vita Mo terkejut, Raja buaya pemakan manusia, mereka berani memprovokasi Raja buaya pemakan manusia. Raja buaya pemakan manusia. Jesse Lu bertanya, "Apakah itu hebat? Setara dengan master peringkat ke-9 alam bangsawan?" Vita Mo berkata dengan ekspresi serius, "Ini juga penguasa daerah rawa ini, terutama kulit buaya pemakan manusia emasnya. Aku takut bahkan senjata langit tingkat atas akan sulit untuk dipatahkan. Saudara Ye, siapa orang-orang itu? Beraninya datang untuk memprovokasi Raja buaya pemakan manusia?" Warrior yang terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Mereka sepertinya bukan manusia." "Bukan manusia?" Kedua wanita itu terkejut, dan Vita Mo berkata, "Maksud kakak Ye, mereka adalah monster siluman. Mereka membuatku merasa seperti ini," kata warrior yang. "Omong-omong,
Kulit para pemakan manusia dan alkimia batin itu dibersihkan dulu sebelum dilucuti. Karena di antara monster siluman, mereka jarang menelan alkimia batin monster siluman. Vitamo berkata, "Apa yang kita lakukan sekarang? Pergi atau tidak?" tanya Jesse Lu. Vitamo memandang warrior yang melirik kedua wanita itu dan menghela napas dengan suara rendah. Jika bukan karena kedua wanita ini, dia bisa pergi kapan saja jika dia mau, tetapi sekarang dia memiliki lebih banyak dari dua wanita ini dan dia memiliki banyak keraguan. Tapi di tempat ini, kalau meninggalkan keduanya, dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang berkata, "Dari tempat ini ke ujung rawa, tidak jauh. Ayo terbang dengan sayap energi hitam. Jika tidak cukup di tengah, beritahu aku lebih awal." Kedua wanita itu mengangguk. Dengan cara ini, ketiganya mulai terbang. Melihat ke bawah dari udara, dia dapat melihat situasi di bawah ini. Di rawa, masih ada buaya pemakan manusia yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan, padat, tampak menakutkan. Ketiganya terbang selama sekitar 2 jam. Wajah warrior yang tiba-tiba berubah, dan beberapa sinar cahaya putih tiba-tiba mengarah ke arah mereka. Warrior yang mengulurkan tangannya untuk memegang kedua wanita itu, sosok mereka melintas, dan mendarat di tanah. "Kalian di sini, jangan lari, aku akan pergi ke depan dan melihat-lihat." Setelah itu, bentuk tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat. Ketiga manusia itu sudah kabur. Dalam kehampaan, seorang pria melihat dengan rasa ingin tahu ke arah warrior yang sebelumnya. "Brody, kamu terlalu lemah." Di samping pria itu, seorang pria besar yang memegang pisau mencibir, "Bahkan 3 pendekar hitam alam spiritual tidak bisa kamu selesaikan. Kamu benar-benar mengecewakanku." Pria itu agak aneh, ya. Dia masih datang ke arah kita. Menarik. Pria bernama Brody itu tertawa. Pria dengan pisau melirik wanita bertopeng yang sedang bernegosiasi dengan Raja Buaya Pemakan Manusia di kejauhan, kemudian berkata, "Cepat selesaikan beberapa manusia, negosiasi antara sang putri dan pihak lain juga harus berakhir. Izinkan aku mengatakan, apalagi yang dinegosiasikan. Jika klan pemakan manusia menolak untuk menerimanya, mereka akan dihancurkan. Bagaimanapun, mereka hanya bisa tinggal di rawa ini, yang tidak ada gunanya bagi kita. Broky, aku rasa kepalamu pendek." Brody membenci, "Tentu saja remaja buaya pemakan manusia ini tidak berguna bagi kita, tetapi bagaimana dengan yang dewasa? Mereka sama seperti kita, dapat diubah. Sekarang, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman tanah rawa ini. Jika menaklukkannya, bukankah sang putri akan memiliki lebih banyak harta?" Broky mendengus dingin dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, ayo selesaikan beberapa manusia itu. Jika kamu sampai membuatnya mengganggu sang putri, kamu pasti akan kehilangan kulitmu nanti. Itu hanya pendekar hitam, masalah 1 pukulan," kata Brody santai. "Hati-hati jangan sampai jatuh ke rawa." Broky berkata dengan tegas, "Aku melihat manusia agak tidak biasa." "Tidak disangka, Broky, kamu juga bisa berpikir." Brody melirik Broky dengan berlebihan. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan keduanya. Warrior yang mengunci pandangannya pada tubuh Brody, karena itu adalah tangan orang yang ada di depannya sebelumnya. "Anak manusia, kamu." Brody hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya berubah, karena di depannya manusia inilah yang pertama kali menyerang. Warrior yang mendatangi Brody dan tinjunya menghantam kepala Brody.
Dia adalah orang dengan kepribadian seperti ini, tidak suka menimbulkan masalah, juga tidak suka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tetapi jika orang lain berani memprovokasi dia, dia akan mengembalikannya 10 kali lipat. Cari mati! Teriak Brody, tinjunya menyerang dengan keras, dan menyerang dua tinju warrior yang. Dia adalah siluman monster, kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari manusia. Manusia di depannya tidak lebih dari alam spiritual. Berhadapan dengannya, manusia di depannya benar-benar mencari kematian. Brak! Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan wajah Brody berubah karena tangannya bergetar hebat saat menyentuh tinju manusia di depannya, membuatnya merasa perih. Dan dia juga mundur belasan langkah di bawah kekuatan yang luar biasa ini. Warrior yang juga merasa sakit di tangannya, tapi untungnya, itu tidak mempengaruhinya. Dengan gerakan, dia datang ke hadapan Brody lagi, dan tinjunya menyerang lagi. Mata Brody berkilat permusuhan. Dia benar-benar menderita di bawah tinju manusia, apalagi manusia ini hanyalah alam spiritual. Memalukan. Matilah, manusia. Tinju Brody juga tiba-tiba meledak. Kali ini, dia tidak melepaskan tangannya sedikit pun. Dia ingin mencabik-cabik manusia di depannya. Namun, setelah bertarung beberapa kali, dia menemukan bahwa tubuh manusia di depannya begitu menakutkan, tidak lebih lemah dari monster siluman. Apakah manusia di depannya ini benar-benar bukan monster siluman? Menonton Brody secara bertahap kalah, Brookie di samping mengerutkan kening, tidak menonton pertunjukan, sosoknya bergerak, dan menyerang ke arah warrior yang. Melihat seseorang menyerang di belakangnya, warrior yang mengerutkan kening dan mengepalkan Brody ke belakang dengan pukulan. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang Hangwang muncul di tangannya. Segera setelah berbalik, dia membanting pedang dan mengayunkannya ke pisau besar Brookie. Dengan suara tang, pedang Hangwang langsung menebas pisau besar Brookie. Brookie terkejut, tidak menyangka bahwa pedang manusia di depannya akan memotong pedangnya dengan mudah. Dia segera menghindar dan mundur belasan mil. "Siapa kamu?" teriak Brody. Warrior yang menoleh untuk melihat Brody dan berkata, "Aku hanya orang yang lewat, tidak ingin memprovokasimu, tetapi kamu di sini untuk memprovokasiku. Jika ini masalahnya, aku akan menghabisi kalian semua." Seperti yang dia katakan, pedang ditebas, dan pedang energi ditembakkan, langsung di depan Brody. Melihat keganasan pedang energi tersebut, wajah Brody berubah drastis. Inilah pedang kultivator yang paham tentang jiwa pedang. Saat ini, dia tidak berani melawannya dengan keras, sosoknya mengelak dan menghindar. Puff! Angin kencang terdengar di belakang warrior yang. Warrior yang berbalik dengan tiba-tiba, dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang itu menusuk tajam. Brookie yang menyerang warrior yang terkejut, dia tidak menyangka manusia di depannya bereaksi begitu cepat. Melihat pedang yang datang seperti petir, warna kejam melintas di mata Brookie, mengubah tubuhnya dan memulihkan tubuhnya. Monster dengan wajah manusia dan tubuh sapi dengan tinggi hampir 3 meter dan lebar 2 meter muncul di depan warrior yang. Tang! Pedang panjang warrior yang menebas armor skala hitam lawan, memancarkan 4 warna. Warrior yang mundur beberapa langkah, dan saat berikutnya, warrior yang melompat, lalu menembak sapi hitam di depannya dengan pedang. Brookie yang memulihkan tubuhnya, tidak memilih untuk menghindar, tetapi melompat dan berlari ke warrior yang. Saat keduanya hendak bersentuhan, wajah Brookie tiba-tiba berubah, karena dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menyelimutinya. Di bawah penindasan kekuatan ganas ini,
dia tiba-tiba mengangkat gagasan untuk tidak bisa melawan. Ini adalah kultivator pedang dengan setidaknya tingkat 8 jiwa pedang. Memikirkan hal ini, Brooke ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pedang warrior yang telah memotong kedua tanduknya, hampir tanpa halangan, 2 tanduk di atas kepalanya terbang keluar. Kemudian, warrior yang menendang kaki kanannya dengan tiba-tiba, langsung ke wajahnya, membuatnya jatuh dari udara. Boom! Jatuh di tanah, Brooke terjun langsung ke tanah. Warrior yang hendak melakukannya lagi, ketika udara harum menerpa, warrior yang berbalik, hanya untuk melihat wanita yang akrab dengannya muncul di depannya. Wanita itu sedikit mengernyit, hendak menyerang. Tiba-tiba, dia sepertinya memperhatikan sesuatu dan bertanya, warrior yang bersiap menyerang, terkejut. Wanita di depannya mengenalnya. Bersambung.